Bebek betutu, sate lilit, lawar, nasi campur. Mungkin itu nama-nama makanan Bali yang paling sering didengar di telinga para wisatawan. Rasanya yang lezat dengan penampilan yang eksotis membuat masakan-masakan ini menjadi ikon pariwisata Pulau Dewata. Namun, di balik itu, masakan-masakan Bali memiliki cerita lain. Budaya dan seni yang membentuk makanan itu hadir tentunya menarik untuk dikaji. Di Bali Utara, tepatnya di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau sekitar 3 jam perjalanan dari Denpasar, ada satu tempat yang menyuguhkan keharmonisan antara makanan dan kebudayaan Bali. Namanya Dapur Bali Mule milik Jero Yudi. Jero Yudi adalah seorang tokoh spiritual yang menjadi pemangku di Pura Dalam Suci Desa Les. Saat ke Bali bersama teman-teman Parti Gastronomi untuk menghadiri acara di Ubud Food Festival, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke Dapur Bali Mule ini. Sesampainya di Dapur Bali Mule, kami langsung disuguhi tuak manis hasil menyadap pohon aren di sekitar desa. Sambil menunggu hidangannya dimasak, kami diajak untuk melihat proses pembuatan garam yang ada di pinggir pantai di Desa Les. Dan ternyata prosesnya sangat berbeda dengan pembuatan garam di Pulau Jawa. Kembali ke Dapur Bali Mule, kami dihidangkan berbagai macam makanan khas Bali dengan bumbu Bali yang kuat. Ada yang dimasak dengan bambu, ada yang ditusuk seperti sate. Nah, yang menarik adalah rujak tuna. Jadi, rujak tuna itu adalah filet ikan tuna yang dipotong diiris tipis-tipis. Lalu, kita bisa cocol dengan cuka lontar yang mereka buat sendiri, yang umurnya sudah 10 tahun. Juga kita bisa menyocolnya dengan kecap asin dan potongan cabai rawit. Ternyata, tuna yang dihidangkan itu merupakan hasil tangkapan dari para nelayan yang ada di sekitar Desa Les. Jadi, kesegarannya tidak perlu diragukan. Saya penasaran kenapa seorang Jero Yudi dengan tugas keagamaan yang diembannya sebagai Jero Mangku Dalam Suci masih dengan telaten membangun Dapur Bali Mule. Apa sebetulnya yang ada dalam pikirannya dan apa sebetulnya tujuan yang ingin dia bangun dari membuat Dapur Bali Mule. Saya pun memutuskan untuk bermalam agar bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak mengobrol dengan Jero Yudi dan belajar tentang masakan Bali di Dapur Bali Mule. Halo, ketemu lagi sama saya Seto Nurseto. Cuman kali ini saya ada di Desa Les, Bali, di Dapur Bali Mula, tempatnya Jero Yudi. Saya belajar di sini, ngelihat gimana Jero dengan segala rasa cintanya terhadap kuliner Bali dan dia mencurahkannya dalam Dapur Bali Mula ini, dan juga bagaimana dia berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk membuat Desa Les ini menjadi tempat yang dicari-cari saat ini ya. Dicari-cari banyak orang di seluruh Indonesia datang ke sini. 3 jam perjalanan dari Denpasar untuk sampai ke sini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat seberapa jauh kira-kira jaraknya. Nah, ini dia Jero Yudi. Nama saya Gede Yudiawan, nama Balinya ya. Terus kalau misalnya di dapur saya sering dipanggil Chef Yudi. Nah, semenjak saya pindah ke desa, udah menetap di desa sebagai seorang Jero Mangku gitu ya. Nah, sekarang dengan tugas saya yang baru ini, yang baru saya pikul 7 tahun yang lalu, saya ya dinobatkan menjadi seorang Jero Mangku Dalem di desa. Jadi nama saya Jero Mangku Dalem Suci. Jadi kalau di desa, orang lebih mengenal saya Jero Mangku Dalem Suci. Jero, boleh cerita dulu kapan sih ini Dapur Bali Mula ini ada nih? Dapur Bali Mule ini saya bangun memang udah dari dulu ya, karena awalnya saya membangun ini adalah untuk melestarikan bangunan-bangunan tradisional khususnya khas desa kami ya, Desa Les, yang dimana bangunan leluhur kami itu sangat menarik dan sangat kokoh. Oke. Ya, dari segi arsitekturnya saya sangat suka, masih pakai kayu-kayu, terus sistem pasak tradisional, dan usianya ini juga nggak muda. Ini sudah hampir 100 tahun lebih ini. Ini yang kita dudukin sekarang ya? 100 tahun lebih, terus dapurnya, terus ini rumahnya. Ya, saya memang memiliki keinginan untuk melestarikan, menjaga dan melestarikan bahwa ini
adalah warisan nenek moyang kita, yang dimana kalau bisa jangan sampai punah gitu ya, karena dari segi arsitekturnya sangat unik. Kalau mulai beroperasi tempat makan nih gitu, ini sebenarnya konsepnya gimana sih? Jadi gini, kita tidak memplanning ya, tidak merencanakan misalnya kita harus buka di tanggal sekian, enggak. Jadi karena waktu pandemi itu rumah makan saya yang di kota kan tutup. Nah, ada beberapa teman dan pelanggan yang masih setia dengan saya gitu ya, yang dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, ya itu nelpon, Jero ada di mana? Restoran udah buka belum? Ya tapi waktu itu udah PPKM-nya udah turun ya, jadi warga bisa berpergian, gitu kan, udah semua boleh berpergian dengan prokes yang sangat ketat. Nah waktu itu saya bilang, oh saya di desa. Oh aku boleh nggak ke desa? Terus mau ada apa di desa? Oh saya bilang ada potensi-potensi yang di desa ini saya sebutkan semua gitu kan. Dan saya juga bilang ya oke, aku masakin dah kamu apa yang ada di desa. Oke. Nah dia datang, saya masak bla 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 bla. Terus mereka suka dan senang sekali. Nah dialah yang upload di media, di medsos itu semua dia upload. Akhirnya itu yang berkembang sampai saat ini gitu lah Mas. Sebenarnya kalau tadi bilang cerita tentang potensi, apa aja sih yang Jero mulai angkat dari potensi Desa Les ini? Nah jadi semenjak saya kembali ke desa, saya udah mulai jalan-jalan kan, ya jalan-jalan karena saya merasa udahlah saya udah menjadi orang desa, paling tidak apa yang saya bisa perbuat untuk desa ini gitu ya. Terus saya jalan-jalan ngelihat, oh ada orang bikin juru, tapi saya memang dari kecil sudah tahu gitu, cuman itu mengingatkan lagi dan membangkitkan lagi semangat saya untuk mengangkat dan melestarikan lagi ya, dan mau memperkenalkan sama teman-teman itu, tamu-tamu. Nah akhirnya saya begitu, oh ada proses pembuatan juru, ada proses pembuatan arak, pembuatan garam ya. Nah mulai situ saya kulik-kulik lagi. Nah makanya saya waktu itu bikin dapur Bali Mule. Saya udah punya angan-angan, cita-cita suatu ketika semoga ini berjalan dan semesta merestui, jadi semoga saya bisa punya dapur ya di desa ini, di mana dapur Bali Mule ini sekarang ini saya memang tujuannya adalah tempat untuk belajar dan mengajar makanan Bali, khususnya yang ada di desa kami. Karena buat saya pun masih belajar. Jadi belajar sama yang penduduk-penduduk sekitar ya, yang mengetahui tentang apa itu makanan tradisional, bahannya pakai apa, dari mana, nah itu belajar. Nah terus kalau ada teman atau tamu atau saudara yang mau belajar, kalau saya bisa, saya mengajarkan. Makanya saya sebut di sini adalah tempat belajar dan mengajar gitu ya. Termasuk saya di sini belajar. Iya. Saya belajar banyak, udah 1 malam di sini, luar biasa. Boleh cerita sedikit apa sih sebenarnya Bali Mule itu? Kenapa namanya Bali Mule? Kebetulan desa kami ini salah satu desa tua di Bali. Kan ada beberapa desa tua di Bali ya. Salah satunya desa kami ini, leluhur kami menyebutnya desa Bali Mule. Ya. Jadi Bali Mule itu adalah peradaban orang Bali tua. Ya. Kan kalau nggak salah ya, Bali itu kan ada Bali Mule, ada Bali Age, ada juga Bali yang sekarang banyak juga yang disebut dengan Bali Majapahit gitu ya. Nah, kalau Bali Mule itu orang Bali asli. Orang Bali asli, memang penduduk Bali asli. Nah, orang Bali Age itu adalah orang Bali asli yang berakulturasi dengan orang Bali Age yang dari Jawa Timur itu, yang dari desa Age. Nah, itu disebut dengan Bali Age. Ada juga yang menyebut seperti itu ya. Ya Mas, secara pastinya saya juga kurang paham. Nah, terus Bali Majapahit itu Bali yang sekarang, yang dimana memang perjalanannya dari Kerajaan Majapahit yang bergeser, ya yang berkembang ke Bali gitu ya. Nah Bali Mule ini memiliki tradisi, desa kami ini memiliki tradisi yang menjadi warisan leluhur, udah turun temurun, tapi tetap menerima kebudayaan baru, tidak meninggalkan kebudayaan lama. Itu. Nah terus termasuk juga itu segi kuliner, segi budaya, adat istiadat, keagamaan, itu kami punya tatanan yang memang menjadi warisan. Makanya namanya dapur Bali Mule. Iya, jadi saya.
jadi sebagai kendaraan untuk memperkenalkan lagi juga sih. Ya, betul. Saya juga mau melestarikan, kembali lagi ke ide awal saya adalah mau mengembalikan, melestarikan, dan memperkenalkan. Jangan hanya melestarikan saja. Kalau bisa di zaman kemajuan begini harus memperkenalkan supaya menjadi daya tarik. Nah, kalau sudah menjadi daya tarik, paling tidak akan ada sumbangsih ke lingkungan, paling tidak ya, lingkungan, habis itu ke semoga menjadi melebar menjadi ke desa gitu ya. Sebagai Jero Mangku dalam suci, berarti kan Jero sekarang memegang peran utamanya terkait dengan ritual keagamaan ya. Ya, seperti kita tahu kalau makanan itu nggak hanya sebagai sesuatu yang dimakan manusia untuk kebutuhan biologis. Salah satunya juga ada makanan persembahan. Ritual. Nah, boleh cerita nggak kalau di Desa Les ini gimana sih, Jero? Kalau setahu saya ya, makanan Bali itu ada 3 jenis ya. 3 jenis. Satu makanan sehari-hari, yang kedua makanan untuk jamuan, pesta, misalnya orang nikah atau pesta dan lain-lain sebagainya. Nah, yang satunya lagi makanan untuk persembahan, makanan ritual ya. Nah, kalau makanan ya itu memang dimasak sesuai dengan waktu dan tempatnya. Jadi kalau makanan yang namanya makanan Bali sehari-hari ya makanan Bali sehari-hari ini yang simpel, yang sederhana gitu ya, tapi tetap memakai cita rasa bumbu Bali. Nah, yang kedua makanan untuk jamuan pastinya sudah bahannya yang lebih di atasnya makanan tiap hari, terus dimasak dengan lebih serius lagi karena mau menjamu tamu-tamu kan, dan macamnya juga lebih banyak. Nah, kalau untuk makanan ritual itu khusus dimasak di saat ada ritual itu. Jadi ritual apa, tempatnya di mana, harus memakai bahan apa, ya dimasak seperti apa. Nah, itu masakan ritual. Masakan ritual sendiri boleh kasih satu contoh sedikit misalnya yang mungkin teman-teman di rumah bisa ngebayangin kira-kira kalau masakan ritual ini seperti apa? Ya, oke, yang paling gampang aja lah misalnya babi guling gitu. Babi guling. Ya, babi guling, karena di luar itu sebenarnya masih banyak ada makanan ritual, cuman ini kita ambil contoh supaya cepat dimengerti ya, babi guling. Nah, kalau misalnya di desa kami orang bikin babi guling itu dulu sebelum kemajuan seperti ini itu tidak banyak. Bahkan boleh dibilang kalau tanpa upacara kami tidak membuat babi guling. Ya, nah setelah kemajuan begini, akhirnya ya perkembangan ini ada yang membuat, mulai termasuk saya juga kadang-kadang ada tamu minta babi guling saya buat. Cuman ada syaratnya. Nah, kalau saya membuat babi guling, kebanyakan juga warga saudara kami di desa, kalau mau bikin babi guling untuk jamuan hanya makan tanpa dipersembahkan, itu biasanya salah satu organ tubuhnya itu dihilangkan supaya cacat. Contohnya misalnya telinganya saya potong, yang jelas pasti ekornya itu dipotong. Jadi supaya si babi ini tidak sempurna, karena kesempurnaan itu milik beliau. Ya, hanya untuk beliau kesempurnaan. Jadi supaya tidak sama gitu ya. Nah, boleh sama tapi tidak persis gitu. Karena memang ada bahasa di sini untuk leluhur, pedoman kita itu adalah boleh sama tapi tidak boleh persis. Kan namanya sama persis kan begitu ya. Jadi boleh sama-sama babi guling, tapi tidak persis seperti yang dipakai untuk persembahan. Makanya itu biasanya yaitu ekornya dipotong, telinganya dipotong sehingga dia kurang. Gimana kemudian Dapur Bali Mule ini kan udah banyak orang yang datang sini dalam kurun waktu 2 tahun ini. Sejak ada Jero saya jadi tahu ada Desa Les di Bali Utara gitu ya, kan. Terima kasih. Dan saya juga datang ke sini. Nah, gimana nih sebetulnya keterlibatan masyarakat di sini, karena Jero juga sebagai tokoh agama di sini juga dihormati oleh masyarakat. Gimana keterlibatan masyarakat di sini terkait dengan kegiatan di Dapur Bali Mule ataupun juga pariwisata di desa Les? Jadi begini Mas, karena saya itu adalah memang konsepnya mengangkat desa, potensi yang ada di desa, secara otomatis kalau itu diterima oleh tamu akan ada imbasnya ke lingkungan kan. Contoh misalnya
saya mengangkat kuliner yang tradisional khas di sini, misalnya seperti tawar gurita yang ada daun cabai bun. Ya. Kalau orang Bali bilang cabai bun, kalau orang Jawa bilang cabai puyang kan. Nah, jadi kan kalau misalnya kita butuh bahan, ya pastinya kan saya pasti ke tetangga dulu, ke saudara dulu, habis itu berembet kemana-mana. Akhirnya mereka juga kejipratan, ya. Begitu juga bahan-bahan yang lain seperti ikan. Nah sekarang saya kan sudah punya langganan beberapa nelayan, ya. Jadi nelayan itu kalau begitu dapat dia katakanlah ikan A gitu, yang dimana nilainya kalau nggak ada saya misalnya katakanlah 1.000 perak per kilo. Saya beli 1.500 perak per kilo supaya dia juga merasakan gitu bahwa kehadiran Dapur Bali Mule di desa ini benar-benar menambah, bukan hanya sama gitu, tapi menambah gitu. Itu yang saya lakukan. Begitu juga mengajak saudara-saudara saya, teman-teman itu yang mau bekerja di sini ya kita ajak rangkul kan. Di situ kita ajarin, kita belajar mengajar. Makanya idenya di awal adalah belajar mengajar. Saya pun belajar dengan dia juga belajar dengan saya. Jadi wajib kita untuk mengajari orang yang belum bisa dan wajib kita belajar kalau kita belum tahu kan. Gitu. Oke, bagus. Dan yang terakhir nih, Ya. kira-kira ada cita-cita yang mau dicapai atau ada bayangan yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan? Saya sih selalu berharap supaya Dapur Bali Mule ini kan terus berkembang ya, baik dari segi produknya. Kami kan juga di sini membuat produk-produk yang khas di desa ya katakanlah seperti tadi itu bikin juru, bikin garam, bikin minyak kelapa. Nah kalau itu sudah berjalan sehingga efeknya pasti dirasakan sama tetangga, sama saudara yang ada di desa. Karena saya juga beli di desa. Contoh misalnya kalau saya produksinya di sini udah kurang, pasti saya beli ke salah satu warga yang memproduksi di mana yang kualitasnya sesuai dengan standar kami di sini. Nah saya juga membuat koperasi di sini, namanya Koperasi Bali Mule ya. Jadi koperasi ini wadahnya saya memiliki angan-angan atau harapan supaya apapun yang ada di desa ini potensinya besok supaya bisa dilakukan oleh koperasi dan koperasi ini bisa bermanfaat untuk anggota koperasi khususnya umumnya kami di desa. Luar biasa. Iya. Jadi sekarang ini udah di running ya, koperasinya Udah mulai. Nah sayangnya kemarin itu sebenarnya udah mau jalan, cuman karena ada pandemi jadi harus dari nol lagi nih. Mulai lagi dari nol gitu. Berarti koperasinya ini ada petani garam, ada jadi koperasinya ini adalah koperasi pengolahan pangan. Jadi apapun bisa masuk koperasi. Yang penting hasil produksi atau pertanian ataupun kerajinan memang sesuai dengan standar kami. Kita bisa bantu untuk menjualnya. Oke. Makasih Jero. Ya, sama-sama Mas Eto. Thank you. Itu tadi ngobrol-ngobrol singkat dengan Jero Yuki karena sebenarnya obrolan kami udah panjang banget satu malam dari jam 5 pagi sampai jam 3 malam hampir 24 jam. Nah buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang siapa Jero Mahku dalam Suci Jero Yuki dan ada apa aja di Dapur Bali Mule, bisa follow Instagramnya Less is more. _Chef Yudi Chef Yudi. Atau cari aja di Dapur Bali Mule juga ya, bisa. cari aja di semua apps perjalanan itu kalian akan sampai di sini. Oke, terima kasih Jero Yuki. Terima kasih Mas Eto. Sehat selalu. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.